Banyaknya kabar yang beredar mengenai konflik dan perpecahan dalam rumah tangga sempat membuat aku cemas dan berpikir, bagaimana sih caranya supaya rumah tangga itu bisa sehat, bisa bertumbuh, dan bisa langgeng. Lalu muncul ide untuk meminta tips kepada teman-teman yang sudah lebih dahulu berumah tangga. Dan inilah dia Garwoku Podcast, sebuah perjalanan untuk menemukan dan mempertahankan belahan jiwa. Kali ini aku kedatangan tamu Pak Sutri yang hits sejak zaman kuliah. Jeng Ika dan Pak Alex. Yeay, terima kasih sudah datang ke Garwoku Podcast, menyempatkan waktu untuk sharing-sharing. Nah, sebelumnya diceritakan dulu dong secara singkat gimana perkenalan kalian hingga akhirnya menikah. Waduh, perkenalan sih kita zaman kuliah ya, di tahun kalau nggak salah di tahun 2011. Nah itu perkenalan cukup unik sih sebenarnya. Jadi awalnya itu kita kan ikut UKM yang sama nih, UKM Mencasilat nih, Merpati Putih. Nah yang lebih lucunya itu kan waktu masih awal-awal masuk ini kan, jadi di papan nama ada susunan pengurusnya ya. Nah salah satunya itu namanya itu Alexander. Nah setelah sekian bulan aku latihan itu nggak pernah ketemu yang namanya Alexander ini, kan dia kakak tingkatku nih. Nah suatu ketika itu ada pertandingan nih di SC Student Center UNER. Nah kebetulan itu aku tuh datang sama temanku buat dukung seniorku yang nantinya itu kalau nggak salah ikut PON ya. Itu seleksi. Nah seleksi untuk ikut PON Pemprov ya. Nah kebetulan itu aku sama temanku datang nih. Cuman aku tuh nggak ngeh kalau di sebelahku tuh ada dia. Nah awal mulanya itu kan seniorku itu kan udah tanding nih, udah season berapa gitu. Nah kebetulan itu si seniorku tuh mau jatuh nimpain aku kan, kehalang sama dia. Jadi kalau bahasa Jawa itu ditampani gitu loh. Nah Bukan kehalang, saya menyelamatkan. Wah ini harusnya ada reka adegan, wah kayak FTV ya. Beneran. Jadi kehalang kan, dihalangin kan. Terus akhirnya tuh jadi kenalan di situ. Terus namanya siapa? Namanya Alexander. Oh ini tuh yang namanya Mas Alexander. Kayak nggak pernah kelihatan gitu. Udah tahu namanya tapi nggak pernah kelihatan gitu. Terus oh iya namanya Ika. Terus tanya-tanya kuliah. Terus aku tuh nyeletuk kayak kan dulu kan mukanya kan nggak sekayak gini ya. Dulu tuh masih kurus. Terus jadi kayak agak ada Cina-cinanya dikit gitu ya. Nah aku nanya dong, Masnya ini Kristen apa Muslim? Terus aku mikir jangan-jangan Kristen kan nggak enak ya, mau ngajakin sholat ya kalau nggak salah lah. Terus Muslim itu aman gitu. Jadi mau ngajak sholat sebagainya kan masih bisa lah gitu. Rumahnya tuh dari situ. Enggak, sebenarnya ralat ya, bukan 2011. Tapi sebenarnya 2010 kan Ika kan masuknya 2010. Sama. Terus kemudian kan langsung ikut UKM Merpati Putih itu. Gak apa-apa ya sebut nama ya. Iya. Nanti barangkali ada yang menginspirasi terus ikut yang sama. Silat Merpati Putih gitu ya. Nah, waktu itu sudah ikut dan saya kan waktu itu panitia penyambutan gitu ya istilahnya ya, kayak penyambutan. Sebenarnya sudah tahu, oh ini namanya Ika, ini namanya siapa kayak gitu. Tapi memang di akhir tahun itu kan masih belum intens ya ke student center. Kemudian saya itu memang sempat menghilang sibuk ini kan sambil cari side job kan, sebenarnya kuliah sambil side job gitu. Nah baru ketemu intensnya itu pas awal 2011 itu ada seleksi Porprov. Jadi teman-teman itu kan ada di UNER itu kan ada beberapa perguruan ya, ada beberapa jenis UKM bela diri, dan mereka akhirnya sebelum mewakili UNER itu mereka seleksi dulu internal gitu. Nah kebetulan salah satunya waktu itu teman kami ya waktu itu gitu sih ininya ya 2010 sebenarnya sudah ketemu akhir. Nggak tahu juga nanti gitu kan. Ya mungkin karena ini ya masih jarang interaksi ya waktu itu, baru di awal 2011 baru agak intens gitu. Terus
kisah akhirnya menikah itu gimana? Wah, panjang. Panjang ceritanya setelah berpacaran 8 tahun. Wah, udah pacarannya 8 tahun loh ini. Iya. Ini nanya juga, kan pacaran 8 tahun itu bagaimana meyakinkan diri sendiri supaya yakin kalau investasi kita ini nggak sia-sia. Waduh. Gak jagain jodohnya orang. Iya. Mungkin yang bisa jawab masnya deh. Eh, Yang lebih jawab. Jadi gini, sebenarnya dulu itu di awal-awal kami jadian itu ya, itu berarti kan ini bulan-bulan 5 itu ya, gitu ya. Itu PDKT, sebelumnya itu PDKT, kemudian nyaman. Nah, kemudian ketika memutuskan berpacaran saat itu sebenarnya kok kebetulan kami itu kayak arahnya sudah serius gitu. Maksudnya gini, bukan untuk oke, pacaran untuk have fun, bukan, tetapi aku ingin menjalin sebuah hubungan yang nantinya arahnya serius. Tapi bukan kemudian pasti sama orang ini, bukan, tetapi ini sebagai bentuk ikhtiar gitu loh ya. Waktu itu untuk ya udah kalau misalkan jodoh ya udah berarti sama orang ini. Itu tahun berapa itu, Mas? Di awal pacaran itu 2011. Wah, itu terpikir padahal gitu. itu di awal kuliah loh, tapi Iya. sudah visioner. Malah jadi gini, saya itu kan kebetulan memang dalam mindsetku mungkin sampai saat ini ya sebagian, jodoh itu merupakan salah satu ketentuan Tuhan atau yang biasa disebut takdir, tapi bisa diupayakan. Nah, mengupayakan ini bisa dengan ikhtiar dan doa. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah dengan mencari orang kan kayak gitu. Kalau misalkan nunggu aja di rumah gitu kan nggak mungkin nih dapat jodoh kan gitu. Atau mungkin kesempatannya probabilitasnya kecil kan gitu. Jadi sambil mencari, salah satunya adalah dengan mencoba untuk menjalin hubungan, untuk mengenali dulu kan kayak gitu. Tapi memang arahnya, jujur memang waktu itu saya arahnya itu ya sudah klik anak ini mungkin yang memang insya Allah nanti saya teruskan sampai nikah gitu. Tapi 8 tahunnya itu kita ini ya nggak pernah terbayang ya sampai 8 tahun gitu ya. Jadi kayak nggak kerasa sudah selama Kerasa. ini. 8 tahun itu kan karena kita sebenarnya ada banyak drama ya, banyak drama. banget sih. Dulu itu kan sebenarnya mungkin saat itu kan masih trennya ya nanti setelah lulus kuliah nikah Iya. gitu. Tapi ternyata setelah lulus kuliah kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang tidak memungkinkan ya untuk menikah, dari keluarga, kemudian dari mengejar karir juga, memapankan diri sebelum meminang anak orang Iya, kan kayak betul, gitu. betul. Akhirnya tertundalah sampai 8 tahun itu. Ditambahi. Oh, cara maintain tadi ya. Maintain bisa ini sampai 8 tahun sebenarnya gini. Orientasi kami itu saat itu tuh bukan untuk menjaga 8 tahun. Kami juga tidak pernah membayangkan kalau bisa bertahan sampai selama itu sebenarnya. Yang kami tahu waktu itu adalah kami mencoba untuk berikhtiar untuk menjaga supaya tidak mengkhianati satu sama lain, kemudian berikhtiar supaya nanti bisa sampai di goals akhir itu, yaitu pernikahan itu, yang sebenarnya pernikahan itu justru awal ya, start of the all gitu ya, the beginning of the all gitu sebenarnya kayak gitu. Jadi tidak ya, intinya dijalani saja sebenarnya. Kalau memang dikatakan waktu itu pertanyaan ada muncul, kok mau sih bertahan sama ini, kok mau sih nggak ngelirik yang lain atau nggak menghadirkan orang yang ya tidak sebegitunya juga ya sebenarnya ya, ada pasang surutnya. Bahkan dulu sahabatnya mungkin Zilvi, Fani juga kenal ya Zilvi itu saksi hidup ya kita itu bagaimana dramatikalinya kami selama 7 tahun sampai ke pernikahan itu. Lalu di titik apa kok akhirnya Dok menikah itu memutuskannya bagaimana? Atau karena sudah dioyak-oyak orang tua, kok sudah lama kok nggak rabi-rabi gitu? Ya coba dari perspektif Mama dulu. Kalau dari keluarga aku itu kan jadi kayak bapak sama ibu tuh santai gitu loh. Jadi kayak mau anaknya mau nikah kapanpun itu nggak masalah gitu kan. Yang penting itu adalah sama-sama udah settle lah ya, sama-sama
udah punya kerjaan lah, paling nggak punya kerjaan, terus kemudian kayaknya secara usia juga udah cukup gitu, jadi nggak yang ribet nanti harus usia 23, harus 24 nikah gitu, enggak gitu. Walaupun sebenarnya ya kayak di lingkunganku usia 27 itu nikah itu kan kayak udah mungkin pikirannya orang udah ketuaan ya, tapi bapak sih ya udah mas selalu aja gitu loh, udah pasti nanti juga laku kok anaknya, nggak ribet yang kayak gitu. Dan kita mulai benar-benar memutuskan nikah itu ketika udah mulai ya udah kita udah siap gitu secara finansial, kerjaanku oke, terus kemudian dia juga udah oke, mantap, udah kita akhirnya nikah. Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan ditanya kapan gitu ya momen kliknya ya untuk memutuskan menikah itu, sebenarnya kami mulai berniat ya untuk menikah karena tadinya ini siapa sih yang nggak pengen habis lulus kuliah mau nikah kayak gitu. Cuman memang banyak problem gitu, banyak yang kemudian kayak keluarga gitu ya. Terus terang memang keluarga juga kan pasti berpikir ya bahwasannya belum mapan kok keren nikah dan gitu. Terus kemudian waktu itu aku kan memutuskan untuk sekolah lagi ya S2 ya. Di situ kemudian paling tidak harus diselesaikan dulu. Nah, memang saat itu memang ada side job, tapi side jobnya ya namanya side jobnya mahasiswa kan, yang paling kan by project atau by program dan kayak gitu. Itu nggak cukup kan kayak gitu. Itu yang kemudian akhirnya ini ya jadi kayak membuat kami itu ini belum waktunya deh ini, karena nikah mungkin oke lah, nikahnya simple gitu, tapi untuk meningkatkan atau menjunjung tinggi marwahnya keluarga itu yang susah. Jadi memang orang kan bilang mungkin ya, nikah itu murah, karena apa? Syaratnya cuma 5 rukunnya, kemudian cukup maharnya seadanya saja. Tapi apakah kemudian kita menghargai orang yang akan mendampingi kita selama seumur hidup itu hanya dengan seadanya saja? Yang pertama itu. Yang kedua, keluarganya nanti gimana? Kan keluarganya sudah memberikan apapun, mengusahakan apapun sebaik mungkin. Masa ya saya berikan seadanya, kan gitu. Jadi akhirnya ya kita kalaupun nikah itu harus memikirkan paling tidak bagaimana marwahnya orang tua ini tidak turun. Jadi misal ya minimal disamakan lah ya sama lingkungannya. Harus ada pestanya, walaupun tidak mewah-mewah gitu ya, harus ada pestanya, harus ada ininya kan gitu. Karena kan kasihan, orang tuanya tidak apa-apa, tapi tekanan dari social pressure yang dirasakan orang tua, dirasakan keluarga, itu kepikirannya ke sana, sehingga akhirnya ya udah kita harus nyari modal dulu nih buat nikah. Kalau sudah mapan, sudah ini baru nanti ini. Nah kebetulan juga saya waktu itu di keluarga juga menekankan itu. Jadi keluarga saya itu kebetulan ini agak memegang tinggi budaya Jawa gitu. Mungkin wong lanang itu harga dirinya itu adalah pada bagaimana bisa menafkahi keluarganya nanti. Jadi mungkin gak seberapa besarnya enggak, tetapi sustainability-nya itu loh bisa dijaga. Nah itu yang belum ada saat itu, karena kan masih sekolah juga, terus terang juga belum ada kerjaan yang benar-benar settle gitu ya. Saya waktu itu kan cuma nyambi sebagai DLP masih kan. DLP itu gajiannya itu tidak tiap bulan gitu, sekali. 1 semester sekali gitu. Dan memang besar kalau misalkan ini, cuman nunggu selama 1 semester ini apa, masa nggak dikasih makan selama 1 semester kan gitu. Jadi itu yang kemudian akhirnya ini, kalau momentum yang klik itu saat itu setelah kemudian kami kan berikhtiar itu ya berikhtiar secara dohir ya, dengan mendekatkan kepada keluarga, karena menikah itu kan bukan cuma saya dan Ika nih, keluarga aku sama keluarga Ika juga harus sama-sama menerima, acceptance-nya harus sama-sama tinggi. Nah kami waktu itu kan karena mengawalinya agak backstreet ya, jadi memang keluarganya Ika itu dulu itu Ika nggak boleh pacaran dulu selama masih kuliah.
Saya juga sebenarnya kayak gitu, cuman namanya anak ini ya, gitu akhirnya ya inilah, akhirnya orang tua itu ya oke lah, asal nggak aneh-aneh kan kayak gitu. Nah, apalagi saya itu kan laki-laki sendiri dari 3 bersaudara. Nah, yang lain cewek-cewek gitu. Ya, itu kan bisa dibayangkan ya. Oh ya. Resistensinya biasanya agak tinggi. Iya, Jadi memulai untuk ikhtiarnya adalah memulai bagaimana agar Ika bisa diterima di keluarga, kemudian bagaimana saya bisa diterima di keluarganya Ika, kemudian setelah kira-kira sudah acceptance-nya sudah bisa dijamin, nah baru kemudian kita mencoba untuk berdiskusi arahnya kalau mengarah ke serius bagaimana. Tetapi jangan lupa di samping itu juga ada ikhtiar secara batin juga, selalu disebut namanya dalam doa. Gitu. Ya jujur memang waktu itu sejak apalagi di awal ya, ketika sudah itu memang saya memang berdoa itu supaya ya kalau memang Ika ini baik, mudahkanlah. Dan saya orientasinya bukan hanya pacaran, saya orientasinya untuk nanti, untuk sampai jadi pendamping bahkan sampai ke akhirat nanti kan gitu. Hidup setelah mati kan kayak gitu. Itu sampai ke situ. Terus kemudian ternyata saya juga ada di dalam doanya dia. Cerita di Masjid Agung gitu bagaimana? Ceritanya lucu. Jadi tuh pas aku itu masih maba sih kita masih awal-awal banget ya. Kan biasanya tuh anak-anak tuh suka safari masjid gitu lah, ngajakin ke misalnya Jumatan ke masjid Cengho, terus Masjid Agung. Terus aku tuh cuma nyeletuk gini habis sholat, karena aku cuma gini, nanti kalau misalnya aku kesini lagi nanti tuh sama jodohku gitu. Aku cuma nyeletuk kayak gitu. Nah kok ya kebetulan sama pas berapa bulan kemudian itu sama dia tuh sholat di situ, nggak sengaja sholat di situ. Udah pacaran belum ya? Bukan nggak sengaja sholat. Nah itu udah pacaran belum ya? Belum pacaran. Nah itu masih nganterin beli laptop ini loh. Oh iya, masih dekat-dekat aja. Gitu. Ternyata cakupan dalam hati itu ternyata jadi doa gitu. Ya sih memang kemudian akhirnya dari situ ya, kalau ditanya momen ininya ya, momen apa istilahnya ya, momen aha gitu ya, merit ya wes oke, waktunya merit gitu. Itu adalah ketika kami mendapatkan lampu hijau dari orang tua kami masing-masing. Kayak waktu itu tahunnya berapa? 2019 ya? 18 atau 19 ya? 2018 ya, yang benar-benar oke itu. Nah waktu itu memang saya kan waktu itu ya, saat itu tinggal ayah saja. Jadi memang saya sudah ngomong ke Ika dan keluarganya sudah dijelaskan bahwasanya saya itu sebenarnya laki-laki kalau mau nikah itu kan gampang ya, maksudnya tanpa orang tuanya ikut, restu orang tua pun itu boleh gitu. Tapi saya tidak akan berangkat sendiri kalau orang tua saya belum merestui atau belum memberikan lampu hijau. Lala waktu itu di tahun 2018 itu ya, itu kemudian orang tua sudah mengiyakan gitu. Ya nggak apa-apa kalau ini. Itu kalau nggak salah hari apa ya, pokoknya setelah itu kemudian kami itu langsung berangkat. Jadi setelah dapat lampu hijau itu kami itu langsung berangkat ke Magetan untuk bilang bahwasannya keluarga saya sudah setuju dan kalau boleh mau bersilaturahmi. Itu langsung gitu. Ya Mbak ya waktu itu ya langsung naik tol langsung ke sana gitu berangkat ke Magetan itu. Ya itu momennya sebenarnya. Lalu setelah menikah, sekarang sudah jalan berapa tahun? 2019. 4 tahun ya. Dengan pendekatan yang bisa dibilang lama, apakah menjamin setelah pernikahan itu akan lebih mulus? Maksudnya kan sudah lama kenal gitu kan, sudah tahu luar dalam, ataukah tetap di awal pernikahan harus ada menyesuaikan di beberapa faktor, atau memang sudah ada pembicaraan nanti setelah menikah begini, jadi itu lebih mempersiapkan kondisi pernikahan? Kebetulan ya, mungkin
di awal-awal pernikahan itu mungkin sama ya, kayak mungkin yang lain juga pernah mengalami pasangan surut, namanya pertengkaran walaupun udah kenal lama, tapi ketika menikah itu ya mungkin ada perbedaan gitu, yang semula hanya berapa jam aja ketemu, ternyata setelah menikah itu ya hampir cuman nggak ketemu pas waktu kerja aja gitu. Jadi apa ya konflik-konflik itu sebenarnya tetap ada gitu. Cuman emang mungkin di usia-usia masih segitu tuh masih belum matang ya, nggak seperti sekarang yang konflik bisa di manage dengan baik. Kalau dulu ya juga sama aja, kayak konflik juga beda sama sekarang gitu rasanya. Egonya itu masih ada, satu sama lain itu masih ada, egonya masih di bawah, masih ada. Nah akhirnya sering mungkin pertengkaran-pertengkaran itu masih ada gitu. Jadi gini, kalau misalkan ditanya memang apakah pendekatan yang lama itu kemudian menjamin atau ini ya mempermulus ya ketika menikah, sebenarnya bisa tergantung perspektif ya. Sebenarnya bisa iya bisa enggak, tapi sebagian itu maksudnya di sini memang ada kontribusi pendekatan yang cukup lama itu terhadap manajemen konflik yang bisa dilakukan. Nah kalau ngomong apakah berbeda, iya memang berbeda. Jadi setelah nikah, jadi bayangan kami dulu pacaran itu kan berlatih dulu ya, maksudnya berlatih mengenali pasangan dan bagaimana memanajemen konflik. Ternyata pasca menikah itu berbeda, situasi yang muncul itu beda ya. Kemudian konflik yang muncul pun itu juga beda, kompleksitasnya juga beda. Akhirnya ya tetap terjadi. Kalau misal ditanya apakah pernah konflik terutama di awal, sering. Justru konflik itu terasa lebih sering muncul daripada ketika pacaran. Nah, memang benar ya, yang paling penting itu adalah masalah ego. Ketika nikah itu kan menyatukan dua ego yang berbeda ya, dua orang masing-masing punya egoisme yang tinggi. Nah, ketika sudah menikah itu dihadapkan bagaimana memanajemen egonya, akhirnya berkompromi. Nah di awal-awal itu kan friksinya terjadi karena kurang bisa berkompromi ya, karena masih punya ego yang tinggi. Terus kemudian mungkin juga background juga berpengaruh ya, karena kami sama-sama bekerja waktu itu kan, ya sampai sekarang sih sama-sama kerja nih, jadi mungkin background itu juga berpengaruh juga. Egonya ya sama-sama tinggi akhirnya ya. Kalau di awal kalau misalkan ini ya satu menang, saya harus lebih menang lagi. Saya nggak boleh kalah kayak gini. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya ada kompromistis, ada pendekatan yang berbeda. Oh ternyata tidak selalu harus menang. Yang dipentingkan adalah sustainability ya. Yang dipentingkan adalah keutuhan rumah tangga, ketentraman, kenyamanan. Akhirnya seperti itu. Nah, kalau memang kemudian kalau ditanyakan ya ada kontribusinya nggak sih pacaran lama? Kalau menurut kami sebenarnya ada, karena jadi setelah melihat banyak fenomena teman-teman ya, yang ada yang pernikahannya sebut jagung, ada yang mungkin setahun sudah ini ya, ada yang kadang sampai padahal sudah ada buah hatinya, sudah ada anaknya, tapi mereka memutuskan berpisah. Terus kemudian ada yang kondisi mereka memutuskan nikah dari awal kuliah, tapi kemudian akhirnya bermasalah secara ekonomi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah di situ itu kayaknya memang yang cukup penting ya menurut saya ya, memang bukan mungkin pertimbangan orang berbeda-beda, tapi ini yang cukup penting itu adalah poinnya menikahlah dengan orang yang benar-benar kamu kenal. Jadi ketika kita mengenali pasangannya, minimal kita itu tahu dan sudah memitigasi nanti bagaimana caranya melaksanakan manajemen konflik gitu ya, atau minimal dikurangi lah, karena udah tahu oh ini karakternya gini, ada mitigasinya. Oh itu keluarganya ternyata tipikalnya keras semua gitu kan, atau keluarganya ternyata cewek-cewek semua itu harus punya effort lebih nih untuk mengambil hati keluarganya. Nah paling tidak itu bisa dimitigasi dari awal. Nah kalau memang gini ya, ada trennya yang sekarang itu kan ta'aruf gitu ya, atau ini ya memang benar karena apa,
ketika pacaran, bukan berarti pacaran itu dilarang, bukan. Kalau dalam perspektif saya kebetulan agak moderat gitu. Pacaran itu sebenarnya yang dilarang itu adalah aktivitas-aktivitas yang mengarah pada perbuatan yang dilarang. Ya, pacaran, pegangan tangan, terus bermesra-mesraan itu kan yang nggak boleh. Kalau pacaran itu dalam artian itu adalah saling mengenal nih ya, ngobrol, diskusi, saya rasa itu masih dalam batas wajar, it's fine gitu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini trennya itu adalah seolah-olah itu mengarahkan pada no pacaran langsung nikah, tetapi nanti akibatnya karena langsung nikah ya kayak membeli kucing dalam karung gitu kan, nggak tahu ininya, terus kaget biasanya ada culture shock pasca menikah yang tidak bisa dimanajemen dengan baik, konfliknya akhirnya jadi friksi yang ya itu kayak gitu, ini cerai. Jadi mending dipersiapkan dulu, dikenali dulu. Nah, tapi nothing tulus gitu loh. Kalau jodoh ya alhamdulillah setelah didoakan ya. Tapi kalau misalkan tidak jodoh ya sudah, cari yang lain. Yang penting kan digantungkan sama yang di atas gitu. Jangan yang kadang-kadang kan kita itu berdoa ya karena kita terlalu berharap ke makhluk ya. Ya Allah, saya cinta sama si A ya Allah. Pokoknya saya ingin si A ini ya yang saya nikahin, padahal ternyata bukan dia yang terbaik kan gitu, tapi sudah berikhtiar. Nah, yang penting itu kan diikhtiarkan dulu, didoakan. Kalau ternyata nanti kemudian kan hak prerogatifnya merubah takdir juga nih ya. Kalau ketentuannya ternyata sudah atau sudah memenuhi untuk boleh berubah nih anak, dirubahlah wataknya atau dirubahlah situasinya sehingga dia kemudian jadi baik kan kayak gitu. Jadi memang sebenarnya ada kontribusi juga. Saya tidak menyalahkan atau anti yang itu loh ya, yang ta'aruf, bukan. Memang sebaiknya dikenali dulu. Kayak ini sebenarnya sunnah Rasulullah untuk ta'aruf itu sebenarnya kan untuk mengenali dulu. Dan itu tidak hanya satu kali loh. Jadi ta'aruf itu sebenarnya konsepnya itu tidak harus langsung satu kali jadi ada keputusan, bukan. Tetapi dikenali dulu, diinikan dalam batasan-batasan yang ini ya agar tidak terjadi keberzinahan atau mendekati zina kan kayak gitu. Jadi misal sekarang kenalan, nanti minggu depan ketemu lagi ya gitu. Ada yang dampingi supaya apa? Nggak kesana tadi gitu. Tapi ada kayak gini. Jadi saling mengenal. Ketika sudah saling mengenal, nah berarti kan Rasulullah sudah memberikan isyarat nih. Ternyata bekal untuk mengenal pasangan itu penting dalam memulai sebuah pernikahan gitu. Nah, terkait perkenalan, menurut Mas Alex dan Ika, ini apa yang perlu dikenali dari pasangan yang paling penting? Ya bolehlah sebut 3 atau 5 gitu, yang harus dikenali sebelum memutuskan untuk menikah. Mama dulu aja. Nanti tambahin gak apa-apa, saling nambah-nambah. Kalau versinya Ika apa? Versinya Mas Alex apa? Kalau dari saya sih hal yang paling harus dikenal itu sebenarnya lebih ke pribadian ya. Pribadian itu yang pertama ya, pribadian, terus gimana ibadahnya, terus gimana cara dia itu memperlakukan orang tua. Itu yang benar-benar yang saya benar-benar lihat ya, gimana dia memperlakukan orang tuanya, terutama ibunya ya, itu akan mempengaruhi cara dia memperlakukan kita sebagai perempuan. Tapi kan waktu itu kan cara memperlakukan ke ibunya kan bagaimana? Apakah lihat langsung? Kalau dari cerita kan bisa aja bohong gitu. Kadang itu dari mungkin nggak sengaja beberapa kali telepon ya. Kebetulan kan saya juga belum pernah ketemu sama Umi ya. Pas ketemunya tuh pas waktu udah meninggal ya itu. Jadi pas waktu sebelumnya kan, tapi sebelumnya kita udah pacaran ya. Jadi ya bagaimana pas waktu dia telepon sama Uminya gimana, terus kemudian dilihat dari gesturnya kan udah kelihatan ya bahwa ini perlakuan ke terutama ibunya tuh gimana, itu biasanya udah kelihatan sih orang itu seperti apa gitu. Dan dari situ tuh jadi berpikir bahwa kalau dia itu
bisa memperlakukan orang tuanya seperti itu, berarti pasangannya bisa seperti itu gitu. Jadi dia tipe-tipe yang nantinya akan cuek terhadap pasangan, atau dia itu juga akan berlaku kasar sama pasangan, itu biasanya bisa kelihatan. Lalu untuk menilai ibadahnya gimana? Nah, menilai ibadah itu ya yang paling simpel ya, minimal pas ketemu ada waktu sholat ya sholat. Oh, apakah begitu azan langsung apa menunda gitu? Nah, kalau itu sih ya kebetulan saya sendiri juga kalau misalnya dari azan langsung datang kan juga nggak, jadi ya nggak bisa menilai orang seperti itu ya. Jadi ya minimal saya tahu kelihatan dia sholat gitu. Itu sih. Kalau dari Mas? Kalau jadi memang ini menyambung dulu ya yang tadi itu. Memang kami itu kan mulai pacaran 2011, kemudian ibu saya wafat itu 2013. Nah memang seringkali pas pacaran atau apa telepon itu ya, kalau umi saya yang telepon atau nyuruh pulang itu pasti langsung pulang. Saya dia langsung saya ya kayak gitu. Mungkin dari situ juga menilainya ya. Terus bagaimana kemudian saya itu memperlakukan keluarga. Jadi menurut saya bukan hanya sebagai orang tua yang nomor satu, kemudian bagaimana dia loyalitasnya terhadap keluarga. Karena itu nanti mencerminkan bagaimana loyalitas yang akan didapatkan ya ketika nanti sudah berkeluarga. Nah selain itu yang paling penting itu ya balik lagi nomor satu itu agamanya, ibadahnya minimal gini, kalau oke lah mungkin tidak melakukan yang sunnah ya, tapi minimal sholatnya itu 5 waktu lah ya, itu bisa terjaga, itu minimal. Atau kalau misalkan tidak bisa memantau atau apa gitu ya kembali lagi minta petunjuk aja sama yang di atas ya, ini baik apanya. Nah kalau dalam konstruksi budaya kita sebenarnya itu kan sudah ada guidance ya, kalau untuk melihat atau menilai seorang calon itu yang melihat bibit, bebek, bobot gitu loh sebenarnya ya. Cuman nanti tergantung disesuaikan dengan nilai-nilai yang memang mau dicapai. Misal keluarganya agamis nih, yang memang yang dikehendaki oleh orang tuanya, terutama kalau anak perempuan ya, itu kan besar betul ya ininya kontribusi restu dari orang tua itu. Nah itu harus disesuaikan. Nah orang tuanya maunya yang kayak gimana? Orang tuanya maunya yang agamis. Orang tuanya maunya mungkin ya yang yang secara ini ke Islam yang agak kanan gitu ya, agak kanan ini maksudnya ya yang betul sekali, terus berjenggot dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu kalau secara ini. Yang paling penting itu adalah bagaimana agar penerimaan dari keluarga itu bisa didapatkan, terutama orang tua, apalagi kalau perempuan. Kalau laki-laki sih sebenarnya kuncinya ya bagaimana kita untuk memperkenalkan ya, untuk memasukkan figur calon tadi agar bisa diterima gitu. Jadi penilaiannya di situ sih gitu deh. Wah, berarti ini karena proses PDKT-nya lama ini jadi penerimaannya jadi erat sekali. Makanya saya yang cukup salut ketika Ika ini sering update quality time, keluarganya diajak ya, ternyata memang sedekat itu ternyata mereka. Lalu ini saya kan melihat berdua orang ini bekerja, lalu seringlah quality time. Itu ngatur waktunya gimana? Apa sudah ada kesepakatan? Maksudnya yang gimana ya, ngatur waktu dalam hal apa ini? Jadi apakah memang quality time itu sudah diagendakan? Maksudnya kita kesepakatan setiap weekend harus quality time ataukah bagaimana? Maksudnya sudah ada jadwal rutin? Oke. Bagi kami itu sebenarnya quality time itu adalah waktu ketika pulang. Jadi mindset saya, pemahaman saya bagaimanapun gini, sebisa mungkin ya kita menempatkan, memposisikan rumah itu sebagai tempat pulang kita. Nah, di mana tempat pulang itu kemudian ya apapun yang dilakukan di sana itu quality time. Jadi
saya menjunjung tinggi gitu loh, baiti jannati gitu ya. Jadi ya udah, rumahku surgaku. Saya itu kerja di Malang loh kan. Saya kerja di Malang, Ika kerja di Surabaya. Saya memutuskan untuk PP. Jadi hampir setiap hari saya PP. Kenapa? Mungkin orang kan nggak biaya Kak Iki ya gini, atau nanti nggak habis buat bensin. Nyatanya ya alhamdulillah enggak, karena bagi saya, karena rumah itu sebagai tempat pulang, saya mengharapkan saya bisa bertemu dengan keluarga saya di rumah gitu. Jadi ketika saya bekerja buat apa kerja itu kan tujuannya juga untuk keluarga. Kan nggak mungkin nih kerja berkarir kalau buat saya sendiri, ngapain keluarga nggak bisa menikmati. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Di awal saya masuk kerja, saya kan kebetulan di UB itu kan mulai 2019. Di awal-awal ya, paling ini ya, awal semester awal itu, karena masih CPNS saat itu masih belum hilang, itu kan agak ini vendor minimal 80% kan gitu ya. Itu saya pulang itu kadang nyampe rumah itu jam 9 malam. Berangkatnya kadang itu ya habis nganterin, biasanya berangkat kami bareng sih, atau dulu pasti kadang kalau enggak nuntut waktunya bawa motor sendiri dia. Nah itu berangkat pagi pulang malam. Orang kadang nggak capek karena apa? Yang saya melakukan ritual ini, bekerja dan rutinitas itu kan sebenarnya untuk menghidupi keluarga saya, untuk saya berkarir. Sekalipun ini kerja, kalau kerja kan mungkin cuma menghasilkan uang saja. Berkarir ini buat dinikmati siapa kalau bukan keluarga. Nah makanya akhirnya kemudian saya sebisa mungkin saya pulang, kalau nggak memungkinkan ya, kalau misalkan di sana rapat sampai jam 10 malam agendanya, nggak bisa, saya harus nginep di sana, baru nginep gitu. Tapi sebisa mungkin ini. Nah kalau ditanya pula quality time-nya kapan, ya quality time-nya seketika di rumah. Nah ini kalau dalam mindset kami nih ya, antara quality time dengan liburan itu dua konsep yang berbeda.